Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nopi Lestari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili teman-teman KKN Tematik Universitas Mataram, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, periode 2021-2022. Dengan dosen pembimbing Haji Ahmad Saufi, SE MBus PhD, dengan tema pengembangan desa wisata Bilebante berbasis edu wisata dan ekowisata di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Sebelum mulai presentasi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok KKN di Desa Bilebante antara lain Yusril, Dian Pramadani, Gia Hafizia PZ, Mulyadi Setiawan, Najwa Amalia, Muhammad Haikal, Budi Setiawati, Baik Karlida Miftahul Jannah, Lulu Kolbuani, Nopia Lestari, Nur Hasanah, dan Muhammad Arif Rifkiansyah. Baik, langsung saja kita memulai presentasi yang diawali oleh latar belakang. Seperti yang kita ketahui bersama, pariwisata di NTB memiliki potensi yang melimpah dan sangat beragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, wisata bahari, maupun wisata lainnya. Yang menjadi pusat perhatian pada saat ini salah satunya adalah kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika yang sedang dikembangkan, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya saing di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam mewujudkan hal ini, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sedang mempersiapkan desa-desa wisata sebagai pendukung KEK Mandalika. Salah satunya adalah Desa Bilebante di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Desa Bilebante dikenal dengan wisata hijau yang menawarkan keindahan pedesaan yang masih asri. Desa Bilebante merupakan salah satu desa wisata yang berada di Kecamatan Pringgarata yang memiliki luas wilayah 2,78 km persegi yang terdiri dari 8 dusun, yaitu Bilebante, Karangbaru, Tapon Timur, Tapon Barat, Jenggala, Karangkubu, Karangide 1, dan Karangide 2. Adapun program kerja yang kami bawa dalam waktu KKN selama 45 hari di Desa Bilebante yaitu terbagi menjadi 2 program kerja. Yang pertama ada program kerja utama atau program kerja pokok dan ada program kerja tambahan. Untuk program kerja pokok kami memiliki 2 program kerja, yaitu ada program Barkot Taman Herbal dan Sungai Larangan. Sedangkan untuk program kerja tambahan terdapat program revitalisasi pasar pancingan, sanggar baca, penanaman bibit pohon, pembuatan peta Sungai Larangan, dan gerakan Jumat Bersih. Untuk metode pelaksanaan, yang pertama metode pelaksanaan program utama akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama untuk program membuat barcode taman herbal. Untuk program pembuatan barcode taman herbal memiliki estimasi waktu selama 4 minggu yang kami kerjakan mulai dari minggu pertama hingga minggu keempat. Untuk rincian kegiatan bisa dilihat di logbook. Adapun berbagai program dan kegiatan yang kami lakukan akan saya jelaskan. Yang pertama ada pembersihan dan penataan ulang kebun herbal. Seperti yang kita ketahui semenjak pandemi COVID-19 banyak tempat pariwisata yang vakum, salah satunya juga di Bilebante yaitu di Taman Herbal. Selama 2 tahun tempat pariwisata di Bilebante tidak terawat. Seperti apa yang kami temukan pada saat survei awal, kami melihat kondisi Taman Herbal sangat-sangat tidak layak dan perlu untuk ditata kembali. Sehingga kami memiliki inisiatif untuk melakukan kegiatan pembersihan dan penataan ulang kebun herbal. Yang kedua ada proses identifikasi jenis tanaman, identifikasi jenis tanaman apa saja yang ada di taman herbal tersebut. Sehingga pada akhirnya kami mengetahui terdapat sekitar 135 jenis tanaman herbal yang berada di kebun herbal. Yang ketiga adalah proses pencarian informasi mengenai deskripsi dan manfaat tanaman kebun herbal. Selanjutnya ada proses pengeditan untuk postingan Instagram kebun herbal, ada juga proses upload hasil edit ke Instagram kebun herbal,
Selanjutnya ada proses pembuatan barcode setiap tanaman herbal, pengeditan untuk pembuatan banner barcode tanaman kebun herbal, pemasangan banner barcode di papan untuk setiap tanaman kebun herbal, dan yang terakhir adalah peletakan papan barcode di setiap tanaman yang ada di kebun herbal. Selanjutnya metode pelaksanaan program utama pengelolaan sungai larangan. Untuk program sungai larangan sendiri, kami kerjakan estimasi waktunya selama 2 minggu, yaitu pada minggu kedua dan minggu ketiga. Adapun kegiatan yang kami lakukan di program kerja pengelolaan sungai larangan itu, yang pertama adalah survei sungai larangan. Di bagian survei sungai larangan ini, kami terjun langsung ke lokasi untuk melihat keadaan yang ada di sekitar sungai larangan. Kegiatan survei sungai larangan ini kami lakukan guna mempelajari dan mendalami keadaan sesungguhnya di lapangan untuk persiapan dan penetapan papan sungai larangan. Yang kedua adalah pembuatan awik-awik sungai larangan, yang dimana ini itu merupakan tahap pertama sebenarnya dalam program kerja ini, yang dimana untuk awik-awiknya sendiri kami mencari tahu dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Bilabante, yang kami padu-padankan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang konservasi dan sumber daya ikan. Selanjutnya yang ketiga adalah pembuatan papan informasi sungai larangan. Selanjutnya adalah program kerja tambahan, yaitu revitalisasi pasar pancingan. Revitalisasi pasar pancingan, estimasi waktunya yaitu hanya 2 minggu kami kerjakan untuk pancingan. Setelah itu kami lanjutkan dengan melakukan penataan ulang letak stand UMKM di sekitar area pasar pancingan. Selain pembersihan dan penataan ulang, dilakukan juga pembangunan jembatan sebagai spot wisata baru di pasar pancingan, serta perbaikan terhadap stand-stand UMKM yang akan digunakan. Selanjutnya adalah untuk sanggar baca, estimasi waktunya itu sampai dengan minggu yang dilakukan oleh anggota KKN di Desa Bilabante, yang dimana kegiatan ini berlangsung setiap hari Sabtu dan Minggu. Untuk hari Sabtu kami mulai dari jam 4 sampai dengan jam 5 sore, sedangkan untuk hari Minggu kami mulai dari jam 4 sampai dengan jam 6 sore, yang bertempat di posko KKN di Dusun Tapon Barat di Desa Bilabante. Pada program ini kami membeli beraneka macam jenis buku bacaan, mulai dari buku cerita, pendidikan, dan lain sebagainya, yang dimana kami melihat anak-anak di Desa Bilabante itu sangat-sangat excited, sangat-sangat tertarik untuk belajar di sanggar baca ini. Next. Selanjutnya program tambahan penanaman bibit pohon. Untuk penanaman bibit pohon, estimasi waktunya itu kami kerjakan sekitar 4 minggu, kami mulai dari minggu kedua sampai dengan minggu ke-6. Kegiatan penanaman bibit ini dilakukan di sepanjang bahu jalan Desa Bilabante dengan sekitar 130 bibit tanaman, diantaranya ada bibit jambu Jamaika, jambu mete, dan duku. Kegiatan ini dilakukan pada hari Jumat, yang kami barengi dengan kegiatan Jumat bersih. Pada kegiatan penanaman bibit pohon ini, kami melibatkan masyarakat-masyarakat yang ada di Desa Bilabante dan anak-anak sekolah dasar yang ada di Tapon Barat. Selain masyarakat dan anak-anak SD, kami juga melibatkan staf-staf desa yang ada di sana dalam kegiatan penanaman bibit pohon ini. Selanjutnya ada program tambahan pembuatan denah sungai larangan. Untuk pembuatan denah, estimasi waktunya kami kerjakan cuma 2 minggu, dimulai dari minggu ketiga sampai dengan minggu kelima. 3 minggu. Mohon maaf. Program peta wilayah Desa Bilabante mulai dikerjakan pada minggu ketiga, kegiatan KKN tematik, yang dimulai dengan meminta data SHP di Desa Bilabante. Dalam pengerjaannya ditemukan kendala berupa sumber daya yang menyebabkan program peta wilayah belum terselesaikan pada sampai minggu kelima di kegiatan KKN tematik di Desa Bilabante.
Bante. Jumat bersih. Untuk Jumat bersih sendiri, estimasi waktunya kami kerjakan full selama 6 minggu, mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu terakhir. Bukan 7 sampai dengan 10 pagi. Ya, Desa Bilbante. Hal yang membuat kami berinisiatif untuk melakukan Jumat bersih ini karena pada saat survei awal kami melihat di tempat-tempat ibadah, terutama masjid, masih kurangnya kesadaran dari masyarakat akan kebersihannya. Jadi kami berinisiatif untuk membuat program Jumat bersih. Selanjutnya, adapun target luaran yang akan kami capai, yang pertama luaran pokok, yaitu pertama membuat barcode tanaman herbal, dan kedua pengelolaan sungai larangan. Sedangkan untuk luaran tambahan, ada 5, revitalisasi pasar pancingan, sanggar baca, penanaman bibit pohon, pembuatan peta sungai larangan, dan gerakan Jumat bersih. Yang dimana sampai akhir KKN semua program kerja ini terselesaikan kecuali untuk pembuatan peta karena adanya terkendala mengenai data SHP yang tidak kami temukan. Adapun produk hasil kegiatan KKN tematik di Desa Bilbante periode 2021 dan 2022 bisa dilihat di share screen. Untuk hasil program kerja utama, kami ada leaflet mengenai barcode taman herbal dan pembentukan sungai larangan. Untuk hasil produk ini kami serahkan ke LPPM. Adapun juga produk hasil kegiatan berupa leaflet program kerja tambahan yang bisa dilihat di layar. Dan ini juga kami sudah serahkan ke LPPM. Baik, mungkin hanya itu paparan program kerja selama KKN tematik di Desa Bilbante kami laksanakan. Adapun kesimpulannya yaitu kegiatan KKN di Desa Bilbante berfokus pada 2 objek wisata, yaitu Taman Herbal sebagai eduwisata dan Sungai Larangan sebagai ekowisata. Pada program kerja KKN di Desa Bilbante, kami telah melakukan penambahan barcode di Taman Herbal, melakukan pembuatan papan informasi di Sungai Larangan sebagai program utama. Selain itu, kami juga melakukan beberapa program tambahan yang berfokus pada pendekatan masyarakat seperti melakukan Jumat bersih, penanaman bibit pohon, dan kegiatan sanggar baca. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan mengenai hasil kerja selama KKN di Desa Bilbante periode 2021-2022. Adapun harapan kami untuk mahasiswa KKN selanjutnya supaya bisa melanjutkan sisa-sisa program kerja yang belum terselesaikan dan dapat melakukan inovasi terkait program kerja baru yang dapat meningkatkan nilai di Desa Bilbante itu sendiri. Mungkin hanya ini, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.